Bayangkan sebuah tubuh yang hidup, di mana setiap anggota memiliki peran penting, dan jika satu bagian sakit, seluruh tubuh merasakannya. Itulah gambaran gereja menurut iman Katolik. Rohani yang tidak hanya sebagai komunitas, tetapi sebagai tubuh Kristus yang hidup. Apa arti sebenarnya dari sebutan tubuh Kristus dalam gereja Katolik? Apakah itu hanya simbol atau memiliki makna teologis yang dalam? Mari kita telusuri misteri gereja sebagai tubuh mistik Kristus, seperti yang diajarkan dalam kitab suci dan tradisi gereja. Pengantar dan pendahuluan. Konsep gereja sebagai tubuh Kristus merupakan salah satu ajaran sentral dalam teologi Katolik. Banyak orang mengenal frasa ini dari liturgi atau kitab suci, tetapi tidak semua menyadari makna mendalam di baliknya. Ajaran ini bukan sekedar kiasan, melainkan menggambarkan realitas rohani dan relasi antara Kristus dan umatnya. Video ini akan membahas secara mendalam makna tubuh Kristus, latar belakang biblis dan historisnya, serta implikasinya bagi kehidupan gereja dan umat Katolik. Konsep tubuh Kristus muncul pertama kali dalam surat-surat Santo Paulus, khususnya dalam 1 Korintus 12 dan Roma 12. Paulus menggambarkan gereja sebagai sebuah tubuh yang terdiri dari banyak anggota, yang semuanya dipersatukan oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Kristus sebagai kepala. Penggunaan metafora tubuh ini kemudian berkembang dalam ajaran Bapa Gereja, konsili, dan dokumen resmi gereja. Katekismus Gereja Katolik, KGK, menjelaskan bahwa gereja tidak hanya seperti tubuh, melainkan adalah tubuh mistik Kristus. KK 787795. Makna. Tubuh Kristus bukan hanya simbol. Dalam teologi Katolik ini mengandung makna. 1. Kristologis. Kristus adalah kepala gereja. Ia hadir secara nyata dalam gereja. 2. Eklesiologis. Setiap orang yang dibaptis menjadi anggota dari tubuh ini. 3. Sakramental. Ekaristi menyatukan umat dengan Kristus secara jasmani dan rohani. 4. Komunal. Umat Katolik terikat satu sama lain dalam kasih dan pelayanan. Ini berarti setiap orang berperan penting. Tidak ada anggota yang tidak berguna, bahkan yang lemah dan tak terlihat, justru mendapat perhatian lebih. Mengapa? Mengapa gereja disebut tubuh Kristus? Karena Kristus sungguh hidup dalam gereja. Melalui Roh Kudus, Kristus menyatukan semua umat beriman. Melalui Ekaristi, kita sungguh menjadi satu tubuh dengannya. Karena gereja melanjutkan karya Kristus di dunia. Di mana? Konsep ini dihidupi dalam liturgi Ekaristi. Inilah tubuhku. Dan umat menjawab amin. Kehidupan komunitas, kerjasama, pelayanan, kasih antar umat. Struktur gereja, para uskup, imam. Dan awam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari tubuh. Katekese dan dokumen gereja yang menekankan kesatuan dalam keberagaman. Siapa? Kristus, kepala dari tubuh. Roh Kudus yang menyatukan anggota dalam kasih. Setiap orang beriman adalah anggota tubuh. Para rasul dan penerusnya yang membangun dan menggembalakan tubuh ini. Kapan? Konsep ini bukan hanya masa lalu, berakar dalam Perjanjian Baru. Dihidupi selama 2000 tahun sejarah gereja, terus diwujudkan hari ini dalam kehidupan umat. Masalah, banyak umat Katolik tidak memahami atau menghayati ajaran ini dengan benar. Akibatnya, ada yang merasa tidak penting dalam gereja. Ada yang memisahkan iman dari tindakan sosial. Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai bagian dari tubuh Kristus. Solusi. 1. Pendidikan iman. Mengajarkan kembali arti gereja sebagai tubuh Kristus. 2. Liturgi yang bermakna menghayati Ekaristi secara mendalam. 3. Komunitas yang aktif. Melibatkan semua umat dalam pelayanan. 4. Kesaksian hidup. Menyadari bahwa setiap tindakan adalah bagian dari misi gereja. Kesimpulan. Gereja bukan sekadar organisasi manusiawi. Gereja adalah tubuh mistik Kristus, di mana Kristus hadir sebagai kepala dan umat sebagai anggota. Ini adalah panggilan mulia untuk bersatu, melayani dan mencintai dalam namanya. Dalam tubuh ini tidak ada yang kecil, semua penting. Semua dipanggil untuk hidup dan bertindak sebagai bagian dari Kristus. Mari kita renungkan, apakah saya sungguh hidup sebagai bagian dari tubuh Kristus? Apakah saya sadar bahwa tindakan kecil, saya pun memiliki dampak besar dalam tubuh yang satu dan kudus ini? Jika kamu merasa tergugah, bagikan video ini kepada sesama umat. Tulis di kolom komentar apa peranmu sebagai anggota tubuh Kristus. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih Anda sudah menonton video ini.